got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Satu sejarah singkat. Nama Yugoslavia merupakan kombinasi dari kata bahasa Slavia, Yug yang berarti selatan dan Slovenia yang berarti Slavia. Hal ini mengacu pada kenyataan bahwa etnis mayoritas negara ini adalah Slav dan terletak di bagian selatan Balkan. Wilayah Yugoslavia dan Balkan awalnya merupakan wilayah jajahan otonom selama berabad-abad, dan sebagian lagi merupakan jajahan Austro-Hungaria dan Rusia. Yugoslavia sendiri berdiri pada 1918 sebagai hasil dari Deklarasi Korfu atau Yunani pada 20 Juli 1917, melibatkan parlemen Serbia di pengasingan atau yang mewakili Slovenia, Kroasia, dan Serbia, serta dinasti Karađorđević dari Kerajaan Serbia. Ada 6 negara republik dan 2 provinsi otonom sosialis yang membentuk negara Yugoslavia, yakni 1 Bosnia dan Herzegovina, 2 Kroasia, 3 Makedonia, 4 Montenegro, 5 Slovenia, 6 Serbia, dan 7 2 provinsi otonom yaitu Vojvodina dan Kosovo. Yugoslavia sebelum Perang Dunia I. Gerakan unifikasi Slavia Selatan dipimpin oleh Serbia dan penyebab utama Perang Dunia I, yaitu seorang nasionalis Serbia membunuh pangeran Austria yang bernama Franz Ferdinand di Bosnia. Austria kemudian menyatakan perang terhadap Serbia. Pembunuhan tersebut memicu Perang Dunia I. Yugoslavia pada Perang Dunia II. Sejak wafatnya Raja Peter I pada 1921, Alexander menjadi raja baru di Yugoslavia. Dalam perjalanannya, Yugoslavia mengalami berbagai masalah dalam negeri yang pelik. Menjelang akhir 1920, Nikola Pasic yang berkebangsaan Serbia menjadi Perdana Menteri dan memberlakukan konstitusi yang sentralis pada 1921. Orang-orang Kroasia yang dipimpin oleh Stjepan Radić menuntut otonomi. Radić dibunuh di parlemen pada 1928 setelah orang-orang Kroasia mendirikan parlemen terpisah di Zagreb pada 1928. Selanjutnya, Raja Alexander menyatakan kediktatoran, membubarkan parlemen, dan mengubah nama kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia menjadi Yugoslavia. Masalah-masalah internal yang ada dimanfaatkan oleh Hungaria dan Italia yang memang sejak awal tidak menghendaki persatuan kaum Slavia. Ada 2 kelompok perlawanan utama, yaitu perlawanan Černić di bawah kendali Mihajlović dan perlawanan gerilya di bawah kendali Josip Broz Tito yang komunis. Pada 1943 terjadi perang saudara antara kedua kelompok. Perang disebabkan karena Tito bersikeras tidak mau berkompromi dengan blok sentral. Tito didukung oleh Uni Soviet dan konon dia mendapat dukungan dari Inggris. Kuatnya kelompok Tito memaksa Raja Peter II mengalihkan komando militer dari Mihajlović kepada Tito. Yugoslavia era Josip Broz Tito. Konstitusi 1946 memberikan otonomi yang luas kepada 6 republik yang baru dibuat. Tetapi kekuasaan sesungguhnya berada di tangan Tito dan Partai Komunis. Tito berasal dari etnis campuran Kroasia dan Slovenia. Ayahnya berasal dari Kroasia dan ibunya dari Slovenia. Di bawah Tito, Yugoslavia meresmikan sosialisme. Di bawah kekuasaan Tito, Yugoslavia memiliki kebebasan yang lebih besar daripada penduduk negara-negara Eropa Timur lainnya. Namun, kebebasan intelektual masih terbatas. Lalu, Tito wafat pada 1980 dengan meninggalkan banyak masalah, seperti utang luar negeri yang menumpuk dan ancaman perpecahan. Sepeninggal Tito, Yugoslavia menganut kepemimpinan kolektif yang mewakili berbagai etnis dan bangsa. Meskipun demikian, kepemimpinan kolektif ini gagal mengatasi masalah politik dan ekonomi. Perpecahan Yugoslavia. Kepemimpinan kolektif pada akhirnya tidak berjalan efektif. Situasi sosial politik Yugoslavia semakin tidak menentu. Satu persatu bangsa-bangsa yang membentuk Yugoslavia mengambil ancang-ancang untuk membentuk negara sendiri. Di tengah situasi yang seperti itu, Serbia dimunculkan oleh seorang tokoh baru yang bercita-cita menggantikan figur Tito, pemersatu Yugoslavia. Ia adalah Slobodan Milošević. Pada 1987, ia memimpin Partai Komunis Serbia. Namun ternyata ia adalah seorang nasionalis Serbia yang menginginkan agar Yugoslavia dikendalikan oleh orang-orang dari etnis Serbia.
Milošević dan kaum nasionalis Serbia berdalih bahwa selama berada di bawah kepemimpinan Tito, Serbia yang kaya sumber daya alam hanya dijadikan sapi perah untuk kemakmuran orang-orang Slovenia, Kroasia, dan Kosovo. Setelah saya rangkum dari beberapa sumber, saya menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi latar belakang keruntuhan Yugoslavia adalah 1. Adanya vacuum of power, yaitu kekosongan kekuasaan di Yugoslavia. 2. Tidak ada figur pemimpin yang ideal pengganti Josip Broz Tito. 3. Terjadinya perpecahan antar etnis di Yugoslavia. 4. Runtuhnya kekuasaan komunisme pada akhir dekade 1980-an. 5. Perbedaan ras dan agama. 6. Penyerangan Serbia ke negara-negara di kawasan Yugoslavia. Serbia dan Montenegro periode 2003 sampai 2006. Pada 2002, dorongan Montenegro akan otonomi yang lebih besar berkembang menjadi dorongan untuk merdeka. Referendum pun direncanakan. Namun, pada Maret 2002, perwakilan Serbia dan Montenegro di bawah tekanan dari Uni Eropa dan negara-negara lain yang menentang kemerdekaan. Montenegro segera menyetujui konsep negara Serikat Federal yang direstrukturisasi pada Februari 2003. Meskipun demikian, tuntutan kemerdekaan Montenegro tak terbendung. Pada Mei 2006, para pemilih Montenegro menyetujui kemerdekaan dalam referendum. Montenegro mendeklarasikan kemerdekaan pada 3 Juni 2006. Dengan demikian, pemerintah Serbia dan Montenegro dinyatakan bubar dengan sendirinya. Pada 5 Juni 2006, Serbia menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat. Proklamasi Serbia tersebut sekaligus menandai bubarnya Yugoslavia. Setelah semua yang terjadi, keruntuhan ini memiliki beberapa dampak, yakni 1. Munculnya negara-negara baru di kawasan Eropa Timur. 2. Terjadinya krisis sosial di kawasan semenanjung Balkan. 3. Munculnya genosida terhadap kaum muslim Bosnia oleh bangsa Serbia. Dan yang terakhir, terancamnya perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Terlebih atau terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.